Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal omongan motivator ya. Jadi iya, tujuannya bagus, tapi yang diajarkan nggak bagus. Ya mau gimana ya, karena memang orang itu selalu berpikir sesuai dengan pola pikir kebanyakan, dan makin banyak kepala, makin banyak orang yang berkumpul jadi satu untuk mengambil satu keputusan, itu belum tentu hasilnya adalah baik. Jadi rekomendasinya adalah untuk belajar di internet. Jadi katanya sekarang ini zaman keterbukaan, medsos, internet gampang, dan ngomong bahwa mau belajar macam-macam gampang, mau melakukan sesuatu itu gampang. Yang jadi masalah adalah ya, karena ilmu yang beneran, yang betulan itu sangat sedikit. Jadi kebanyakan ilmu yang beredar, pengetahuan yang beredar, itu pengetahuan umum yang belum tentu benar. Yang menyebarkan informasinya pun ya taunya bukan karena belajar sendiri, karena cari sumber ilmu macam-macam, tapi hanya yang dari sering diomongkan orang. Jadi kalau ngomong belajar di internet itu gampang, belajarnya gampang, tapi belajar hal yang benar itu sulit. Ya contohnya lah yang ia omongkan sendiri. Ia ngomong belajar di internet itu gampang. Nah itu sudah tanda bahwa dia sendiri nggak pernah mencoba belajar dari internet. Karena kalau ya mencoba belajar dari internet, pasti tahu bahwa informasi yang berharga itu susah, informasi yang benar itu susah, mau cara apapun lah. Karena banyak ya yang disebar di internet, mau di YouTube, mau di sosmed, itu kebanyakan adalah orang sok tahu, bukan orang yang beneran tahu. Kalau nggak niat bener nyari informasi secara mendalam, dibandingkan satu sama lain, orang bisa terjerumus. Ya tentu ada hal-hal yang dimana hasil itu bisa kelihatan. Seperti misalnya tanaman. Kalau tanaman wis jelas, orang sukses ya pasti tanamannya bagus. Nih lihat tanamannya bagus, saya caranya gini. Kalau itu wis jelas lah, dijamin lah, sesuai dengan yang diomongkan. Tapi kan nggak semua ilmu di internet itu ada seperti itu. Nggak semua ilmu di internet itu hasilnya itu bisa gampang kelihatan. Yang nggak kelihatan itu apa misalnya? Ya ilmu sosial, ilmu agama, ilmu yang hubungannya dengan budi baik macam-macam. Ya misalnya
Kalau ada orang jelek, kita sikap baik, maka orangnya akan bersikap baik. Ngomong apa itu? Seakan-akan itu sebuah wisdom gitu loh. Kalau kita perlakukan orang dengan baik, maka orang itu akan memperlakukan kita dengan baik pula. Wah, itu ya apa ya? Nggak realistis wes ilmunya. Karena masa nggak tahu sih orang itu modelnya karakter. Kalau orang karakternya sudah ya wis kayak ngono ya, wis kayak ngono. Mungkin orangnya bisa berubah. Tapi ya bisa jadi bukan kita yang bisa merubah orang itu. Kalau penulisnya kalau soal memperlakukan sikap ke orang, ya perlakukan sesuai dengan ya interaksi kita lah. Kita baik kalau misalnya orangnya baik, tapi kalau orangnya jahat, ya nggak bagus lah kalau kita perlakukan dengan baik. Orang yang jelas-jelas menipu ya nggak bagus lah kita percayai. Mempercayai orang yang nggak amanah itu saja sudah salah. Nah, lagi pula kan kalau penulis saya pakai anjuran, kalau misalnya pingin kita itu baik, ya bergaulnya dengan orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang tidak baik, walau kita memperlakukan mereka dengan baik, kita juga akan ke bawah tidak baik. Tapi ya kan yang sering ada di motivator kan nggak seperti itu. Juga soal keuangan lah macam-macam ya. Banyak yang memberi saran yang mereka sendiri nggak mereka lakukan. Ya penulis harus mengakui itu ya. Penulis termasuk salah satu yang menyarankan kalau buat YouTube perlihatkan wajah, jangan naik motor. Kalau pingin channelnya cepat maju, buat presentasi yang baik, nggak perlu kontennya terlalu ribet, yang penting konsisten di sini kontennya. Kalau pingin maju, ya penulis sendiri nggak melakukan itu, nggak memperlihatkan wajah. Itu wes membuat subscriber atau pelanggan itu sering nanya, nggak lihatkan wajah mas. Ya penulis tahu bahwa konsekuensinya tidak memperlihatkan wajah itu viewer nggak mungkin tinggi, apalagi sambil naik motor kayak gini. Banyak sekali yang protes ke penulis. Kalau menjelaskan baiknya di atas meja atau apalah, biar nggak pusing mas. Ya emang penulis tahu konsekuensinya, tapi maaf, penulis waktunya untuk melakukan presentasi atas meja itu sedikit sekali ya. Tapi juga penulis buktikan juga, kalau pingin channelnya cepat maju, banjiri dengan konten, dan kontennya ya jangan terlalu kacau ya, harus ada informasinya. Ya penulis tunjukkan itu. Ada pula ya ilmu-ilmu yang sangat sulit sekali dicari, terutama soal kesehatan. Waduh, kalau soal kesehatan, ilmu-ilmu yang beredar itu seringnya ilmu-ilmu copy paste yang belum tentu benar. Kayak manfaatnya kunir, wah sak pirang-pirang gitu ya. Obat gini. Yang kasihan orang yang beneran niat, oh sakit kanker, oh gini gitu ya, mau cari obat, wah setengah mati. Penulis itu dulu juga ya pingin cari solusi, misalnya cari solusi sulit tidur, waduh setengah mati ya cari isi informasi seperti itu. Solusinya wakeh, tapi ya, itu kebanyakan ilmunya adalah ilmu copy paste yang sumbernya gak jelas. Hasil penelitian misalnya, oh penelitian di barat
meneliti dari 500 orang, sekian orang diperlakukan seperti ini, sekian orang ini, hasilnya adalah kayak gini gitu ya. Dan itu ternyata omong kosong. Bener-bener sulit cari ilmu yang bener-bener valid di internet itu. Akhirnya soal insomnia itu ketemunya di mana coba? Di dokumen, di buku keluaran tahun 1800-an. Cap perpustakaannya 1904. 1904. Buku selama itu baru bisa membantu penulis cari sedikit-sedikit solusi untuk tidur. Ya sekarang saya sudah beda, ada Cemenite, ada Stingo Zapper. Tapi dulu waduh setengah mati. Juga misal soal otomotif ini, informasi yang beredar itu wadah kacau. Cari informasi yang ono di grup-grup, walah hancur-hancuran. Informasi di grup otomotif besar, di grup oli yang besar, walah kacau. Misal ada yang namanya Bro Alwan William, itu sering sharing informasi, tapi informasi itu sumbernya gak jelas, terus gak sesuai dengan fakta, dan yang seperti itu yang dipercaya. Hasilnya apa? Hasilnya orang kalau mesinnya kena lumpur, apa sih yang dilakukan? Yang satu maksa harus engine flush, yang satu maksa harus turun mesin. Kenapa engine flush? Ya karena engine flush itu bisa membersihkan ini. Padahal kenyataannya sama sekali tidak efektif. Bahkan ada yang sampai 4 kali, 5 kali gak ono efeknya engine flush itu. Terus kenapa sampai ada aturan turun mesin? Ya karena mereka nggak tahu solusi lain. Karena sudah tahu kalau pakai engine flush gak ono gunanya. Padahal ya kalau kita cari lebih lanjut, kita tahu bahwa ada bahan yang kelarutannya sangat kuat gitu ya. Bahan yang kalau kita pakai saking kuatnya sampai bikin oli ini rontok. Rontoknya terlalu cepat, saluran oli ini iso buntu. Luar biasa kan? Ada juga yang saking kuatnya sampai sil-silnya itu rusak. Apa orang tahu seperti itu? Enggak. Soal oli juga, olinya halus, oli dealer ini, oli dealer itu paling sip. Coba cek yang ngomong gitu siapa? Pengalaman dia sendiri apa? Sudah berapa puluh oli yang dia coba? Karena oli di Indonesia itu ribuan. Ribuan cuma cobanya 1-2. Ya jangan didengar omongan orang kayak gitu. Kalau itu orangnya pemilik bengkel, punya del, jadi mekanik sudah puluhan tahun, sudah biasa oprek motor, jago. Pengetahuan itu ada sendiri-sendiri ya, ada spesialisasinya. Pengetahuan itu luas. Dan maaf ya, apa yang diajarkan di sekolah, misalnya sekolah psikologi gitu ya, itu kan diasumsi bener, padahal ya belum tentu. Walau itu sudah dilakukan sampling, tapi kan orangnya beda-beda, nggak sama dengan kita misalnya. Terus balik lagi lah pendapat orang bisa dengan mudah belajar di internet, itu kan pendapat umum ya. Nah orang yang ngomong gitu apa sudah bener niat mencari ilmu di internet? Nggak mudah mencari ilmu gitu. Ilmu itu bikin ya, ada ilmu bagus, ilmu jelek. Orang sangat mudah sekali tersesat.
apalagi yang soal kebatinan macam-macam. Wah, habis ngeri ya dengar pelesetan soal itu. Yang aslinya gini disebutkan kayak gini, yang aslinya gini disebut kayak gini. Ngeri ya, ngeri. Bahkan orang yang baik pun ya bisa ikut terjerumus jadi jelek juga. Orang baik kayak gitu. Intinya kita harus hati-hati dengan ilmu yang ada di internet itu. Kita jangan langsung terima gitu ya, walau itu omongannya motivator. Nggak selalu motivator itu benar. Walau dia mengutip profesor ini, dokter ini, penelitian dari Jerman, penelitian dari Amerika, itu nggak selalu benar ya. Bukan berarti hasil penelitiannya salah, tapi kita harus cek dulu apakah penelitiannya memang benar-benar sesuai dengan yang keadaan kita. Itu orang yang nggak selidiki. Ilmu yang ada di website resmi penelitian pun belum tentu benar ya. Kita harus benar-benar teliti dulu kondisi macam-macam, karena kadang kesimpulannya ngawur kok. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.